bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian yang berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluan
gereja yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja bagai bahtera, pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan dan kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera, diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah,
sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang diambil dari Yeskiel pasal 36 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, bersukacita untuk waktu, untuk hati, untuk hidup kami yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Betapa Engkau memberikan kami anugerah pengampunan-Mu sehingga dosa-dosa dan kesalahan kami tidak teringat lagi, digantikan dengan kehendak kami untuk sungguh ada di dalam cinta kasih Tuhan senantiasa. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam langkah-langkah yang Tuhan beri. Mampukan kami untuk punya pikiran, perkataan, dan perbuatan yang meneladani Yesus Kristus sendiri. Dan biarlah sabda Tuhan sendiri yang menolong kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Yang demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan segala lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku,
dan hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa kepada pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setiamu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua menurut Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar, membaca, dan memelihara firman Tuhan yang terus mengubahkan kehidupannya hari lepas hari.
Saudara, tidak terasa pandemi COVID-19 telah kita jalani bulan demi bulan. Ada banyak cerita di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini. Mungkin cerita dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita juga menarik, saudara, jikalau itu kita ungkapkan dalam sebuah kisah bersama yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dari semua kisah itu, saudara, saya yakin semua kita harus menyadari dan mengakui bahwa banyak hal yang telah berubah di dalam kehidupan kita. Yang biasanya kita rindu dan mendorong, bahkan kita pun berupaya untuk ramah dengan sesama kita, hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kumpul bersama-sama. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, saudara, mau tidak mau kita harus bersabar dan menahan diri untuk tidak berkumpul dengan sesama kita, terutama saudara di jemaat kita. Ada banyak yang berubah. Harus kita akui memang, saudara, bahwa perubahan ini rasanya terpaksa, hingga membuat kita tertekan, terbelenggu, dan juga putus asa karena tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Oleh karena itu, presiden kita ataupun pemerintah kita tidak lagi mendengungkan hidup new normal, tapi saudara mengajak kita untuk apa? Berdamai. Berdamai dengan COVID-19. Apakah ini berarti kita sudah bersahabat dengan virus yang pasti, saudara, kita sadar itu akan membawa kematian? Tentu bukan. Kata berdamai di dalam ungkapan ini mengatakan kepada kita, ya, kita harus menerima peristiwa ini. Kita harus berubah, bukan karena terpaksa, tapi karena kita harus berubah supaya kita bisa bertahan dan tetap memaknai hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada cara yang ampuh dalam melalui pandemi COVID-19 ini selain kita dengan rela hati, dengan sadar kita harus berubah, beradaptasi dengan situasi yang ada, dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, tinggal sekarang perubahan itu kita dasari karena terpaksa, hingga membuat kita tertekan, terbelenggu, dan akhirnya kita tersiksa. Atau memang saudara kita sadar, itulah diri kita, manusia yang diberikan kemampuan untuk kita beradaptasi, untuk kita berubah. Perubahan yang didasari pada pengenalan diri, perubahan yang didasari pada kesadaran, itulah hidup yang harus terus berubah. Bukan karena situasi, bukan karena omongan orang. Saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam bacaan kita, yang menanyakan, saudara, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, ada banyak ungkapan-ungkapan di sana. Murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang menjawab Elia, ada juga yang menjawab Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu kata banyak orang.
ada kalanya kita tidak pungkiri hidup kita pun dipengaruhi oleh omongan-omongan orang. Apa kata orang? Dan orang lain kadang menentukan hidup kita itu sukses atau tidak. Nah, saudara, kalau ini yang menjadi dasar, maka perubahan itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan dan pertumbuhan yang baik, karena kita akan sangat dibelenggu dan dipengaruhi oleh orang lain. Hingga saudara, Yesus lebih jauh ingin berkata kepada para murid, engkau harus mengikut aku bukan karena kata orang, tapi karena engkau mengenal aku. Jadi sekarang kalau kata orang, anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan yang lainnya, ya sekarang menurutmu, kalau engkau mau mengubah hidupmu dan mau mengikut aku sekarang, engkau mengenal aku, mengenal anak manusia itu siapa? Saudara, Yesus ingin murid-muridnya menjalani proses pertumbuhan itu bukan karena kata orang, bukan karena situasi, tapi karena pengenalan diri mereka kepada Kristus. Saudara, Gereja Kristen Indonesia telah menjalani 32 tahun penyatuan dari 3 sinode menjadi satu, dan terus mengalami banyak perubahan-perubahan. Apakah perubahan itu karena situasi atau karena prestise tertentu? Bukan. Saudara, GKI terus berubah karena itulah esensi dari kehidupan bergereja. Dia harus mengalami perubahan agar bertumbuh. Dia harus mengalami perubahan agar bermakna bagi apa masyarakat yang berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi sangat signifikan. Termasuk kita. Kita pun harus mengalami perubahan dalam pengenalan kita akan Kristus, pengenalan akan diri kita. Dan perubahan itu kita sadari yang membawa kita kepada pertumbuhan iman yang baik, membawa kita kepada kebahagiaan, karena pertumbuhan itu menjadi proses kehidupan yang kita dambakan, kita rindukan untuk menjadi lebih baik. Saudara, GKI harus mengalami perubahan bukan karena tekanan oleh situasi, tapi karena itu kesadaran kita yang harus terus berbenah diri. Pandemi COVID-19 tidak bisa kita ingkari, telah memaksa kita untuk berubah. Apakah kita terpaksa harus berubah? Dengan begitu kita akan kehilangan kedamaian dan pertumbuhan hidup karena terpaksa. Tapi kalau pandemi COVID-19 ini membawa kita kepada sebuah kesadaran, iya, memang ada banyak hal yang harus kita ubah, baik dalam kehidupan kita bergereja maupun dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak berinisiatif, menggali diri kita dan menjalin relasi dan memahami makna gereja itu bukan hanya sebuah gedung ataupun seremonial saja, tapi bagaimana gereja itu terus menapakkan kakinya di dalam situasi yang berubah, dan dengan perubahan-perubahan itu beradaptasi dan berdamai dengan situasi yang ada untuk semakin lebih baik dan semakin berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin nyata kehadiran gereja dengan situasi yang berubah ini
karena itu pilihan, karena itu kehidupan, karena itulah jati diri kita sebagai anak Tuhan yang diperlengkapi karunia-karunia yang dapat membawa kita menghadapi semua tantangan ini, karena kita tetap mempunyai tujuan dan semangat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudara, kita bersyukur Tuhan menyertai perjalanan GKI. Oleh karena itu, mari kita terus melaksanakan tugas pengutusan itu dengan sadar harus membenah diri, lebih baik, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh, dan lebih bertanggung jawab dengan karunia, berkat, dan kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan gereja kita. Sukses buat Gereja Kristen Indonesia, juga buat GKI Uleri Pleret. Terus bertumbuh, terus berubah dalam sebuah kesadaran kita mengenal Tuhan, kita diberkati Tuhan, dan kita terus menjawab tantangan dunia ini dan terus beradaptasi dan mengalami perubahan. Amin. Berapa menit, Bu? Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita memasuki doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah, mensyukuri penyertaan Tuhan bagi gerejamu, Gereja Kristen Indonesia sampai dengan saat ini. Banyak hal yang kami sudah lewati, banyak hal yang kami telah lakukan di dalam melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Tuhan, kami mengingat dalam syafaat kami, ada banyak pribadi demi pribadi yang ada dalam penderitaan karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh mereka. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan menolong mereka, memberikan kesembuhan, berikan pemulihan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga satu dengan yang lain, Kau yang menolong anak-anak dan orang tua, setiap pasangan hidup, setiap keluarga, agar mereka boleh bersatu hati, mereka boleh ada di dalam cinta kasih yang Tuhan boleh beri. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam kesulitan mencari pekerjaan atau di dalam menggumuli pekerjaan mereka masing-masing. Kami memohon pertolongan-Mu, biarlah hikmat Tuhan bersama dengan mereka. Mereka boleh menemukan apa yang paling tepat untuk mereka kerjakan sebagai bagian dari karya hidup mereka di tengah dunia. Kami juga berdoa untuk setiap majelis jemaat, aktivis, dan juga hamba-Mu, begitu juga pendeta konsulen kami, Pak Rahmat. Kau yang memberkati kami agar kami boleh bersinergi, bersatu hati, satu tujuan, satu pikir untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, meskipun saat ini kami tidak dapat
beribadah bersama secara tatap muka, namun kami percaya hati kami saling terpaut, kami punya kesatuan hati untuk beribadah bersama-sama kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan juga seluruh negara di dunia ini di dalam pandemi COVID-19. Bapa, Kau yang menolong, memampukan sehingga vaksin yang kami harapkan boleh segera ada. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi para tenaga medis yang saat ini berjuang. Kami juga berdoa untuk setiap upaya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang strategis mengatasi pandemi ini. Biarlah juga masyarakat, warga negara ini, kami semua mau taat, kami semua mau proaktif, kami mau melihat bahwa ini adalah sesuatu yang genting sehingga kami tidak mengabaikan ini begitu saja, tetapi mengambil langkah-langkah yang baik untuk mencegah penularan COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan umat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya tangan Tuhan hadir dan menguatkan kami, memberikan solusi tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk persembahan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami ya Bapa. Hidup dan tubuh kami pun persembahan untuk kemuliaan nama Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bergeraklah satu, bertegaklah
Selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Mari bersama kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.